Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mansur Talas dimanapun berada. Alhamdulillah pagi ini saya bisa bertemu lagi dengan rekan-rekan, teman-teman sahabat Mansur Talas. Dan kali ini saya berada di kebun. Kita akan ajak teman-teman semua. Ini perawatan talas ketika umur 3 bulan, yaitu panen anakan teman-teman. Jadi anakan ini kita panen semuanya tanpa ada yang disisakan untuk memaksimalkan umbi. Bagaimana nanti cara-caranya dan bagaimana keseruan saya memanen bibit talas dibantu dengan paman saya. Nanti ikuti terus video ini dari awal sampai akhir dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Nah teman-teman, jadi untuk usia 3 bulan, karena 3 bulan itu talas pertama sudah banyak anaknya. Nah, jadi di usia 3 bulan ini anakan harus kita ambil semuanya, yang besar ataupun yang kecil, ini harus kita ambil tanpa ada yang disisakan. Ini supaya memaksimalkan nanti pertumbuhan umbinya. Jadi untuk sahabat tani yang sedang menanam talas pertama, harus diingat 3 bulan ini adalah saatnya kita memanen anakan tanpa disisakan. Ingat ya teman-teman, tanpa disisakan. Nah, bagaimana katanya kalau misalkan anakan yang kecil ini sayang kalau diambil. Nah, itu yang biasanya problem di petani ketika usia 3 bulan, mereka membiarkan anakannya besar tanpa mempertimbangkan umbinya itu maksimal. Jadi untuk pemangkasannya atau pemanenannya kita bisa dilihat di sini teman-teman. Di sini anakan talas pertama usia 3 bulan ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 anakan, dan anakan ini ada yang sudah layak ditanam di lahan, ada juga yang belum, ada yang masih kecil seukuran kelingking. Tapi untuk perawatan ke 3 bulan ini teman-teman harus ambil semuanya ya. Jadi saya contohkan, jadi bisa dicabut juga teman-teman. Jadi ketika anak talas ini ketika masih kecil ini lebih lebih gampang untuk diambil. Nah seperti ini. Berbeda kalau nanti sudah agak besar, akarnya udah banyak. Ini teman-teman ya, ini 7 anakan talas pertama di usia 3 bulan. Oh tidak 7 teman-teman, 8, 9, 10 anakan talas. Nah bagaimana si anakan talas ini kita manfaatkan, apakah mau ditanam di lahan yang kita sudah siapkan atau kita mau menjualnya atau bagaimana. Nah ketika teman-teman punya lahan, tapi lahan ini harus dipersiapkan dulu siap tanam, baru anakan ini boleh langsung ditanam. Opsi kedua, teman-teman bisa menjual apabila bisa ada salah seorang atau teman-teman yang mau menanam rekan-rekan yang lain, itu baru bisa dijual. Yang penting teman-teman bisa memasarkannya. Tetapi kalau misalkan teman-teman itu tidak punya lahan, tidak bisa menjual ya, bisa si anakan ini kita jadikan pupuk saja di sekitar induknya dengan cara biasanya saya potong-potong kecil seperti ini teman-teman ya. Nah potong kecil dan kita biarkan di sekitar pohon induknya. Ini akan menjadi salah satu pupuk si talas ini ketika nanti kita melakukan pengurugan yang setelah ambil bibit. Jadi untuk pengambilan bibit usia 3 bulan itu kita ambil semuanya, bersihkan dengan gulmanya juga seperti ini ya. Setelah bersih seperti ini ya, kita lakukan semuanya ke setiap pohon. Nah ketika sudah beres semuanya, bersih semuanya, kita lakukan pemupukan. Setelah pemupukan kita uruk kembali. Jadi nguruk ini pengurugan yang kedua kali. Yang pertama di usia 1,5 bulan, yang kedua di usia 3 bulan seperti ini. Jadi 3 bulan itu tahapannya kita ambil anakan semua, kita pupuk dengan pupuk dicampur pembesar umbi, kemudian kita nanti uruk. Nah ini pengurugan terakhir dan kita diamkan, tidak diuruk lagi sampai panen. Seperti itu teman-teman ya. Jangan lupa perawatan ini harus dilakukan karena ini sangat penting untuk pertumbuhan umbi talas. Nah teman-teman, seperti ini proses pengambilan anakan talas di usia 3 bulan. Jadi ketika kita masuk ke dalam
kebun ini sangat rapat sekali dan anakannya sudah banyak. Dan untuk pengambilannya kita bisa menggunakan alat bantu ya, seperti apa namanya, kayu untuk mencongkel anakan talas ini. Jadi ini supaya bisa memudahkan pengambilan anakan talas, karena anakan talas Pratama ini ada dua jenis posisi teman-teman. Jadi posisinya ada yang, nah ini ada yang rapat seperti ini, jadi ada yang rapat ke induk, ada juga yang agak jauh. Nah untuk yang rapat seperti ini biasanya kita harus gali dulu si anakannya supaya kelihatan akar, dan nanti bisa kita langsung congkel dengan alat seperti itu teman-teman. Nah ini posisinya kita ambil anakannya dan nanti akan kita bersihkan. Nah kenapa ini yang kecil-kecilnya belum kita ambil teman-teman, karena saya 2 minggu ke depan ini ada yang pesan bibit sekitar 2000, makanya saya sekarang ambil dulu yang agak besarnya teman-teman. Jadi meskipun 3 bulan ini harus kita habiskan semua, tetapi kalau teman-teman bisa menjual ya, bisa menjual, dan ini bisa menjadi salah satu pemasukan juga teman-teman yang penanaman talas. Jadi kita bisa atur ambil apa namanya, pengambilan anakannya bisa diatur. Yang penting kita sudah ada yang mau membeli, itu enak teman-teman. Jadi kita bisa mendapatkan pemasukan sebelum panen umbinya. Nah teman-teman, sahabat Mansur Talas, untuk pemanenan bibit ini, jadi sebetulnya seusia 3 bulan itu harus diambil semuanya. Tetapi kalau misalkan teman-teman ada yang pesan bibit, itu bisa diatur ya. Jadi bisa diatur itu mau disisakan yang kecil-kecil itu tidak apa-apa. Jadi yang penting usia 3 bulan, bibit yang sudah besar, yang sudah sekitar ada 4 atau 5 daun itu sudah besar, itu harus diambil ya. Bisa diambil, dan bagusnya teman-teman bibit itu bisa dikembangkan lagi di lahan atau dijual, atau kalau misalkan tidak bisa ditanam karena keterbatasan lahan atau misalnya dan tidak bisa menjual, bisa tadi seperti saya kita dipotong kecil-kecil dan disimpan di di area induknya supaya menjadi kompos buat indukan tanaman talas. Nah hari ini kebetulan saya mengambil bibit ini udah usia 3 bulan, dan kebetulannya ada yang pesan dari sahabat saya yang ada di Riau, jadi pesan 2000 bibit. Alhamdulillah kebetulan ini akan kita panen yang besar-besarnya yang sudah layak ditanam. Kenapa tidak semua saya ambil? Karena 3 minggu ke depan sudah ada yang masuk lagi list untuk pemesanan anakan, dan anakan yang masih kecil-kecil ini 3 minggu sudah bisa besar dan nanti sudah bisa saya ambil untuk dijual lagi. Jadi usia 3 bulan ini memang seharusnya harus semua habis, tetapi kalau misalkan teman-teman ada link untuk penjualan, ini bisa diatur untuk pengambilan anaknya. Yang penting anakan yang besar ini harus didahulukan diambil. Meskipun tidak ada yang membeli, meskipun tidak ada lahan untuk menanam, tetap ini harus diambil. Tapi karena kebetulan saya membuat video ini dan kebetulan juga ada yang pesan bibit, nah, makanya saya ajak teman-teman untuk melihat pengambilan bibit di usia 3 bulan. Ini normalnya ini harus diambil semua ya teman-teman, diambil semua, dibersihkan supaya nanti umbi indukannya ini maksimal dan besar bobotnya. Nah teman-teman, ini hasil kita pengambilan bibit tadi. Jadi bibit ini kita kumpulkan seperti ini, dan teman-teman harus tahu ya, jadi bibit yang seperti gimana yang sudah layak tanam. Jadi ketika teman-teman mau menjual ya ke orang-orang yang mau menanam, usahakan ini. Jadi bisa dilihat dari daun teman-teman. Jadi daunnya sudah ada 4 atau 5 pokoknya.
4 atau 5 daun. Nah ini berarti bibit ini sudah bisa ditanam di lahan. Kalau misalkan daunnya 2 atau 3 itu biasanya masih belum layak ditanam di lahan. Nah, itu belum layaknya seperti apa? Karena ketika ditanam di lahan kemungkinan itu ada cuaca atau misalkan hama, itu rentan mati. Tapi kalau udah seperti ini ya, sudah besar seperti ini biasanya kuat. Nah kemudian untuk nanti sebelum kita kirim ke penjual, biasanya kita potong terlebih dahulu seperti ini teman-teman ya, potong seperti ini. Dan nah ini akarnya kita harus dibuang, dibersihkan ya, supaya si akar ini nantinya keluar akar yang baru. Jadi seperti ini teman-teman. Nah ini untuk bibit yang kita jual atau kita tanam lagi seperti ini. Jadi si akarnya harus dibersihkan dan ini dipotong. Dan tadi ciri-cirinya yang sudah bisa dipanen, yang sudah bisa ditanam di lahan itu adalah sudah ada minimal 4 daun atau 5 daun. Jadi supaya bibit ini sudah bisa bertahan untuk ditanam di area yang baru. Teman-teman, sahabat Mansur Talas, inilah pentingnya kita ada perencanaan sebelum penanaman. Jadi untuk perencanaan sebelum penanaman ini sangat penting. Saya selalu tekankan di konten-konten saya untuk pemula, untuk yang perdana menanam talas itu diusahakan jangan lebih dari 1000 pohon. Nah yang di belakang saya ini saya menanam sekitar 1500 pohon. Dalam usia 3 bulan ini, hari ini saja saya mengambil anakan talas ini sekitar 1000 pohon. Ini saya sudah dapat sekitar 500 pohon. Ini hanya 5 garis teman-teman ya, hanya 5 garis. Dan saya ini dipilih yang besar-besar karena diambil yang besar-besar untuk dijual. Jadi untuk perencanaan dari awal ketika kita mau menanam talas harus sudah difikirkan perihal nanti anakan per 3 bulan harus diambil ya. Per 3 bulan itu teman-teman, saat dari satu pohon minimal ada 5. Ketika menanam 1000 artinya kita bisa mendapatkan anakan 5000. Nah yang 5000 inilah yang nanti akan menjadi salah satu hal teman-teman kewalahan dalam perawatan talas ini. Jadi kita punya 5000 anakan, ini mau dikemanakan? Ketika tidak ada perencanaan di awal, itu pasti akan kerepotan. Dan nantinya ketika sudah kerepotan, kita melihat anakan banyak terus, dan akhirnya perawatan terbengkalai dan umbinya pun tidak maksimal. Itu yang saya takutkan. Makanya saya tekankan selalu, jadi untuk penanaman hanya 1000 pohon. Dan plus harus ada perencanaan. Misalkan kita punya lahan untuk 10.000 pohon, tetap kita pertama perdananya 1000 pohon itu cukup. Artinya kita per 3 bulan sudah bisa menanam, mengembangkan 5.000 pohon seperti itu. Jangan sampai kita tidak ada perencanaan, akhirnya anakan ini dijual tidak laku, kemudian ditanam akhirnya kita tidak bisa tidak punya lahan, diambil kita sayang, akhirnya si anakan ini akan membesar di indukan, menjadi indukan ini tidak maksimal dalam bobot. Kalau teman-teman tidak punya lahan dan tidak menjual, bisa lakukan yang tadi saya sarankan, ambil anaknya kemudian potong kecil-kecil, simpan di parit lahan kita. Itu akan menjadi pupuk buat si pohon talas. Jadi sekali lagi untuk sahabat Mansur Talas yang mau menanam talas, harus difikirkan terlebih dahulu perencanaan untuk mengalihkan atau mengembangkan anakan ini. Dan hati-hati juga ketika kita menanam talas dan ada yang menawarkan dengan misalkan harga murah, misalkan Rp1.000 atau Rp500 atau Rp750, tapi harus menanam 10.000 pohon misalkan. Nah itu harus hati-hati teman-teman ya, harus hati-hati karena kita bakal punya beban ke depannya, yaitu anakan ini. Jadi anakan ini
bisa kita salurkan dan kita bisa manfaatkan ketika sudah punya perencanaan yang tepat. Jangan sampai teman-teman tergiur dengan harga yang murah tapi dengan penanaman yang banyak, itu akan kerepotan teman-teman. Terima kasih sahabat, teman-teman Mansur Talas dimanapun berada sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan tadi yang saya sampaikan menjadi motivasi dan menjadi ilmu yang manfaat untuk teman-teman semua. Saya tidak maksud menggurui, tetapi hanya berbagi pengalaman yang saya lakukan hari ini. Terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Terima kasih. Akhir kata, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.